Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita padakan pertemuan kita pada subuh yang mulia ini, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan. Ya, Waalaikumsalam. Nanti yang kedua silakan. Baik. Silakan Pak, kalau silakan. Waalaikumsalam. Ya. Yes, baik. Ya, silakan. Iya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas pertanyaannya. Yang pertama, Kristen itu bukan hanya 3, banyak sekali kelompok Kristen. Ya, kalau kita jelaskan yang global itu, yang universal itu cuma 2 ya. Yang pertama Katolik dan kedua Protestan, itu yang universal. Makna universal apa? Di mana-mana ada itu. Nah, itu universal. Di Arab ada, di Indonesia ada, di Eropa ada. Inggris punya Kristen sendiri. Inggris itu bukan Katolik dan bukan Protestan, Anglikan namanya ya, Kristen Anglikan. Inggris Raya, the Great Britain ya, the Great Britain itu agamanya Anglikan. Scotland, Irlandia, Wales itu agamanya Anglikan ya, bukan Protestan dan bukan juga Katolik. Apa bedanya Katolik dengan Protestan itu? Orang Protestan namanya aja protes. Berarti ada doktrin-doktrin Katolik yang enggak dia setujui, maka disebut dengan protes. Orang yang banyak protes Bapak sebut aja Protestan ini. Dasar Protestan itu. Orangnya protes. Apa yang dia protes itu? Yang pertama yang dia protes itu disalibnya Isa alaihissalam. Mereka tidak percaya dengan peristiwa penyaliban Isa. Maka Bapak Ibu mudah sekali mengenali ini Protestan atau Katolik, mudah. Salah satu caranya lihat aja di palang salibnya. Kalau di palang salibnya ada patung Isa yang tersalib, tanda dia Katolik. Ya, kalau di palang salibnya tidak ada Nabiullah Isa alaihissalam, maka dia bukan orang Katolik, orang Protestan. Ya, bagi Protestan Nabi Isa itu tidak disalib ya. Maka mereka punya palang salib tidak ada Isanya gitu. Dan yang berikutnya, orang Katolik ini percaya dengan doktrin Trinitas. Tuhan itu satu kesatuan. Tuhannya Bapa,
Allah, ya kita Indonesia aja menyebut Allah, Pak. Kalau orang Arab menyebut Tuhan itu apa? Allah, sama kayak kita, lebih fasih mereka bahkan. Di Malaysia disebut Allah juga. Ya, maka sekarang kan saya baca itu di Koran Tempo, terjadi perdebatan di antara para ahli bahasa Melayu untuk membedakan penyebutan Allah Tuhannya Muslim dengan Allah Tuhannya Kristen, karena sekarang penyebutannya sama. Kristen Malaysia itu nyebut Tuhan mereka apa? Allah juga. Di Indonesia dibedakan, Pak, oleh EYD yang terbaru itu, yang diperbarui itu, ejaan yang diperbarui, sebutannya menjadi Allah itu. Nah, padahal dia Allah juga. Kalau Bapak Ibu, saya punya Injil, Pak. Injil dalam bahasa Arab itu kalau orang nggak ngerti dipikirnya Quran. Kan dalam bahasa Arab semua. Jibril disebut Jibril, Mikail disebut Mikail, ya. Ya, apa Maryam, tulisannya sama Maryam seperti tulisan yang ada dalam Al-Qur'an, ya enggak ada beda itu. Itu kitab Injil. Ya itu beda Protestan. Jadi Protestan enggak percaya Trinitas, doktrin Trinitas, Tuhan itu satu, Tuhan itu Isa itu siapa? Nabi bagi mereka. Maryam itu siapa? Ibunya Isa. Ya, dia itu bukan istrinya Tuhan, ya, dan Isa itu bukan anaknya Tuhan. Protestan mempercayai itu. Ya, kemudian di dalam Protestan juga tidak percaya proses penyaliban. Ya, tidak ada yang namanya penyaliban. Kemudian orang Protestan juga mengatakan Isa itu nikah. Orang Protestan percaya Isa itu menikah. Ya, jadi sehingga para pastor-pastor, para pendeta Protestan itu boleh menikah. Yang enggak boleh menikah itu orang-orang Katolik, enggak boleh menikah. Pendetanya enggak boleh menikah, uskupnya enggak boleh menikah, biarawatinya enggak boleh menikah. Itu orang-orang Katolik. Nah, selain Kristen yang universal ini, itu ada Kristen yang sifatnya lokal. Ya, kalau di Indonesia ada HKBP, Kristen Huriyah Batak Protestan. Itu lokal lagi itu. Aliran sub daripada Protestan itu. Ya, kalau di Arab, di Mesir misalnya ada Koptik. Ada Koptik itu tidak tunduk ke Katolik Roma. Mereka ada pembesar Kristen sendiri, kayak uskup mereka sendiri, rujukan beragama. Namanya dulu waktu saya di Mesir Baba Shnodah namanya. Baba Shnodah itu posisinya sama seperti paus yang ada di Katolik. Ya, begitu juga orang Kristen Nestor, orang Kristen Ghazan, orang Kristen Najron, itu ada masing-masing alirannya. Mereka nggak tunduk ke Katolik, nggak tunduk ke Protestan. Beda lagi. Ada Ortodok di Yunani. Ada juga orang Nomensen di Indonesia, itu ada gereja Nomensen. Saya kebetulan punya adik, Pak, kuliah di Presiden University. Kemudian kebetulan teman akrab dia itu orang Kristen. Bapaknya pendeta dari gereja Nomensen. Jadi saya sering diundang makan kadang-kadang waktu datang ke Cikarang, ya, di Presiden University itu di daerah Cikarang. Ya, datang ke main-main ke rumahnya itu, bahkan lebih taat. Jadi orang Nomensen itu kalau makan itu, Pak, doanya lama betul. Kita itu kan bismillah aja. Akhirnya malu hati sendiri. Ini kok orang Kristen lebih soleh daripada kita ini. Malu hati sendiri. Nah, dan doktrinnya hampir-hampir sama dengan Islam itu, gereja Nomensen itu. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum air keras, minuman keras, babi pun nggak makan. Mereka nggak makan babi, Pak. Ya, jadi waktu saya dihidangi dia bilang aman, halal, kata dia. Ini halal, silakan makan. Ya, bahkan dalam fikih Syafi'i kan seandainya makan ahlul kitab itu kan boleh kita konsumsi, ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Namun kalau berkaitan itu dengan daging, karena daging itu selain harus terpotong 3 urat, mari hulkum wadijan, ya, harus terpotong 3 urat, itu juga harus disebut basmalah. Nah, kalau orang non muslim yang sembelih, mana dia sebut basmalah itu. Tapi dalam fikih Syafi'i ada jalan keluar, apa? Dibasmalahkan sebelum makan. Maka basmalah makan hewan yang disembelih sama ahlul kitab itu hukumnya bukan lagi sunnah, fardun ain. Kalau misalnya saya datang ke rumah Ustaz Khalis, beliau sungguhi daging,
saya nggak baca basmalah ya nggak apa-apa, karena basmalah di situ sunnah hukumnya, sudah dibasmalahkan sama beliau waktu disembelih, ya kan? Jadi nggak usah saya basmalahkan lagi. Tapi kalau makanan ahlul kitab wajib hukumnya dibasmalahkan di situ. Ya, itu pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Gitu Bapak Ibu, lebih kurang seperti itu. Nih kalau kita jelaskan semua, khawatir saya duhur kita pulang. Itu ya. Pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ya itu yang Bapak Ibu tanyakan itu dijelaskan dengan detail sama Imam Al-Ghazali dalam satu kitab yang dia beri judul Al-Munqidh Minad Dhalal. Al-Munqidh Minad Dhalal itu kalau kita maknakan apa? Penyelamat dari kesesatan. Apa yang kita hadapi sekarang dulu juga dihadapi oleh Imam Al-Ghazali di masa hidupnya, ya. Maka kemudian karena kekhawatiran saya sama dengan kekhawatiran Bapak yang bertanya, kita bukalah satu pengajian dengan kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Kalau Bapak Ibu mau hadir tiap hari Selasa ba'da subuh di Imasin Kiai Adang, ya, itu ada pengajian kitab Al-Munqidh Minad Dhalal. Yang kitab itu kita kaji bagaimana menghadapi masalah-masalah yang begitu banyak dan cara membedakan yang mana yang benar, mana yang tidak benar dari masalah-masalah tersebut. Tapi tantangannya berbeda. Kalau di masa kita kan tantangannya komunisme, liberalisme, sekularisme. Meskipun sebenarnya bagi mereka yang ahli, pemahaman-pemahaman ini tidak ada masalahnya Bapak Ibu. Ini persis sama kayak Imam Al-Ghazali bilang, karena di masa Imam Al-Ghazali hidup tantangannya bukan yang kita sebut tadi. Tantangannya pertama filsafat barat, filsafat Yunani, itu tantangannya. Yang kedua, di masa Imam Al-Ghazali muncul subur aliran kebatinan. Yang kemarin kita kaji itu sampai yang kedua ini, aliran kebatinan Syiah Ismailiyah. Karena di masa Imam Al-Ghazali hidup, dinasti Abbasiyah itu sudah dalam fase kemunduran. Jadi Imam Al-Ghazali hidup pada masa khalifah ke-28 dari dinasti Abbasiyah. Khalifahnya namanya pada saat itu Al-Mustadhiru Fillah. Khalifah ini khalifah boneka Pak, nggak punya kekuasaan apa-apa. Yang berkuasa pada saat itu seorang perdana menteri dari Bani Saljuk. Bani Saljuk itu satu suku yang berasal dari Turki sekarang. Nah, dulu di Abbasiyah karena melakukan banyak penaklukan ke negeri-negeri lain, dia membutuhkan banyak tentara. Direkrutlah pemuda-pemuda dari Bani Saljuk untuk jadi tentara-tentara dari dinasti Bani Abbasiyah. Tapi di kemudian hari, tentara-tentara ini, orang-orang Bani Saljuk ini punya pengaruh yang cukup kuat di dinasti Bani Abbasiyah. Karena mereka banyak menang pertempuran, mereka dihormati, mereka ada wibawa, punya karisma. Lambat laun khalifah cuma jadi boneka. Yang jadi penguasa sebenarnya itu menteri-menteri dari Bani Saljuk pada saat itu. Di masa hidupnya Al-Ghazali, seorang perdana menteri muncul dari Bani Saljuk namanya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk melihat ada ancaman dari dinasti Fatimiyah yang Syiah di Mesir pada saat itu berdiri. Satu dinasti namanya dinasti Fatimiyah. Ideologinya berbeda dengan Abbasiyah. Abbasiyah ini Sunni, sedangkan Fatimiyah itu Syiah. Syiahnya Ismailiyah. Syiah Ismailiyah itu ajaran kebatinan. Mereka meyakini makna sesungguhnya daripada Al-Quran bukanlah yang kita baca, tapi ada makna di luar itulah yang makna yang sesungguhnya daripada Al-Quran. Itu ajaran kebatinan Syiah Ismailiyah. Tapi Bapak Ibu, pada saat itu Syiah Ismailiyah atau orang-orang Fatimiyah sedang kuat-kuatnya dalam menghadapi serangan orang-orang Abbasiyah. Abbasiyah sudah mundur. Untuk mencegah agar anak-anak muda dari dinasti Abbasiyah itu tidak teracuni pikirannya dengan pikiran orang-orang dinasti Fatimiyah, karena kan perang yang paling berat itu perang urat saraf ini, proxy war kalau kata orang sekarang. Ya, jangan sampai anak-anak Abbasiyah yang ideologinya Sunni jadi Syiah. Lama-kelamaan mereka ini akan memerangi dari dalam dinasti Abbasiyah. Oleh karena itu Nizamul Muluk buat suatu perguruan tinggi, ya, madrasah, namanya Madrasatun Nizamiyah. Rektornya adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dikasih dana riset cukup banyak, salah satunya untuk buat kitab
mengkanter ide-ide orangnya Syiah Ismailiyah. Dibuatlah oleh Imam Al-Ghazali satu kitab judulnya Fadhaihul Batiniyah, ya, kejelekan atau keburukan-keburukan orang-orang kebatinan, orang-orang Syiah Ismailiyah. Atau kitab itu disebut juga dengan nama Al-Mustadhiriyah. Kenapa? Karena yang penyedia dana, foundingnya itu khalifah yang bernama Al-Mustadhiru Billah. Maka kitab itu juga disebut dengan Al-Mustadhiriyah. Samalah kalau saya Bapak Ibu misalnya dapat dana riset dari Pak Presiden Jokowi, itu nanti buku dari riset saya itu namanya Jokowiyah, seperti itu kan. Karena yang risetnya ya, dulu Imam Al-Ghazali seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah nggak ada yang bilang Imam Al-Ghazali kadrun, kadal kurun, atau apa cebong, kampret, apalah istilah itu. Alhamdulillah nggak hidup orang-orang ini di zaman itu. Kalau hidup orang-orang ini mungkin Imam Al-Ghazali sudah dikatakan juga cebong. Nah, seperti itu. Jadi tantangannya sama Pak. Imam Al-Ghazali menghadapi tantangan yang sama. Nah, maka kemudian saya mengadopsi pikiran Imam Al-Ghazali itu untuk memahami keadaan kita sekarang. Kata beliau, tidak ada larangan sebenarnya kita bergelut dengan ilmu-ilmu itu, tapi dengan syarat kita punya bekal dulu. Ya, kayak Bapak Ibu berani nggak larang Richard Sambera berenang di dalam kolam, berenang yang dalam? Padahal Richard Sambera itu juara nasional renang kan? Jangan renang, nanti takut tenggelam. Itu yang kurang ajar Bapak atau Richard Samberanya? Kitanya yang kurang ajar. Tapi kalau anak-anak, jangankan berenang, mendekat pun kepada kolam kita larang, kan gitu. Ada pawang ular, kata Imam Al-Ghazali. Boleh nggak kita larang? Pak pawang, jangan dekat-dekat dengan pawang. Itu yang kurang ajar siapa? Kitanya Pak yang kurang ajar. Padahal pawang ular itu jinak ular sama beliau, bisa ngopi sama ular, ya kan? Tapi kalau anak-anak, jangan coba-coba. Anak-anak jangan. Ya, kenapa? Bisa digigit, bukan mainan itu. Nah, gitu juga dalam berhadapan dengan itu. Saya nggak keberatan dengan perkataan orang sama rasa sama rata gitu ya. Itu kan doktrinnya komunis. Komunis itu bagus sebenarnya. Kesalahan komunis ketika dia bilang agama itu kan dia ingin buat masyarakat tanpa kelas. Orang komunis itu sama rata sama rasa, senang sama dirasa, susah sama ditanggung, kan gitu orang komunis. Masyarakat tanpa kelas, sehingga muncul kaum proletarian. Ya, itu bagus sebenarnya. Nggak bagusnya sampai doktrin orang komunis. Salah satu yang menyebabkan masyarakat itu berkelas di tengah kehidupan sosial itu agama katanya. Ya, buktinya apa? Nanti ada orang tengku, tokoh agama dimuliakan, itu sudah ada kelas. Jadi boleh ada kelas, sehingga dalam negara komunis yang ada itu partai satu aja, nggak boleh banyak partai. Ya, partainya apa? Komunis. Pemerintah kayak di Cina itu partainya satu Pak, partai komunis. Yang menguasai semua pemerintah. Negara tanah-tanah itu dikuasai sama pemerintah, maka negara komunis itu mudah membangun infrastruktur, mudah. Kalau kita kan mau bangun misalnya mau bangun jalan, pemerintah mikir 3 kali itu. Pertama ganti rugi tanah dulu. Kenapa? Pemilikan tanah itu dimiliki oleh masyarakat. Di komunis semua itu negara yang menguasai, pabrik-pabrik negara yang menguasai. Bagus, cuman kesalahan komunis ketika dia bilang yang menyebabkan kelas ini salah satunya adalah agama. Tapi kan nggak semua orang bisa paham itu Pak. Ya, maka larang orang membaca kalau dia nggak siap dengan ilmu dasar Islamnya. Tapi jangan pernah larang orang-orang ahli untuk membaca buku-buku itu. Ya, kalau saya ajarkan ilmu itu, tapi tidak di S1. Saya ngajar S2, S3 saya ngajarkan ilmu itu. Filsafat Yunani harus kita ajarkan, pemahaman sekularisme itu seperti apa, liberalisme itu seperti apa, harus kita ajarkan. Ya, maka lihat orang, selektif. Jadi kalau S1 yang rapuh atau orang yang nggak gemar membaca, baca itu bahaya betul itu. Kayak tadi anak kecil dekat dengan kolam cukup berbahaya. Tapi orang-orang seperti ahli renang, pakar renang, bahkan dapat medali emas olimpiade, jangankan di kolam, dia main-main di tengah laut pun kita nggak khawatir, ya kan? Memang itu kerjaannya, ya nggak khawatir.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa pesan dari Imam Al-Ghazali ini? Selektif. Jadi menolak total ilmu itu juga bodoh. Dia bilang dengan apa itu? Jahilan hazikan, ya, orang yang bodoh, lemah nalarnya, menolak total. Sekularisme, liberalisme, oh nggak boleh baca. Itu juga salah. Tapi mengambil total ya juga salah. Ambil total, oh kita harus sekuler supaya maju kayak Amerika. Amerika itu negara sekuler. Jadi negara nggak boleh membiayai semua hal yang sifatnya agama. Itu tanda-tanda negara sekuler. Kalau di tempat kita Pak, misalnya cot masjid, mau bangun masjid, mau renovasi masjidnya, kirim proposal ke pemerintah. Pemerintah boleh kan bantu, ya kan? Atau lewat dana pokir sekarang, pokok-pokok pikiran itu boleh bantu. Ya. Kalau di negara sekuler nggak boleh Pak. Untuk agama nggak boleh. Pakai uang APBN, pakai anggaran negara nggak boleh untuk agama. Jadi kalau kita buat madrasah nggak boleh pakai uang negara. Di tempat kita madrasah sponsornya negara, Kementerian Agama, bukan Kementerian NU ya, Kementerian Agama. Kementerian Agama. Nah, itu bedanya sekuler. Jadi apa yang harus kita lakukan? Selektif Pak, selektif. Dijaga, selektif. Kalau dia sudah mampu silakan. Dan kemudian kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah berhenti membaca. Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh kita yang sempat main ke kanan, main ke kiri. Mereka itu orang-orang yang gak pernah berhenti membaca. Ketika dia terus membaca, suatu saat dia akan kembali kepada kebenaran yang sejati. Tapi kalau dia sudah puas, nah itu salah. Imam Al-Ghazali Bapak Ibu dalam fase kehidupannya, pertama beliau orang, mohon maaf kalau saya menggunakan istilah sekuler, beliau ahli filsafat. Itu banyak kitab-kitab filsafat yang ia buat, Maqasidul Falasifah. Maka Imam Al-Ghazali pada saat dia menyerang filsafat, bukan orang bodoh filsafat. Sekarang kan kita, filsafat nggak boleh, dia sendiri nggak menguasai filsafat. Imam Al-Ghazali bukan seperti itu, dia ahli filsafat, dia ngarang kitab filsafat, Maqasidul Falasifah, 4 jilid itu kitab filsafat yang dikarang sama Imam Al-Ghazali. Tapi karena orangnya curiosity-nya tinggi, rasa penasarannya tinggi, terus membaca, dia nggak cukup dengan itu, terus membaca, sehingga di akhir hidupnya dia menjadi sufi. Dia tinggalkan jabatan, usia 34 tahun dia mundur dari jabatan rektor menjadi pengelana 7 tahun, jalan sampai ke Maroko, dia jalan ke Andalusia pada saat itu, dia pulang, dia jalan, akhirnya dia bangun sekolah kecil di kampung halamannya di daerah Atus. Tus itu daerah kampung di pinggiran Laut Kaspia. Bapak Ibu kalau lihat peta di daerah Iran itu ada daerah Laut Kaspia, di situ ada kampung kecil namanya Tus. Imam Al-Ghazali aslinya dari kota Tus. Beliau pulang di situ mau menghindar dari hiruk pikuk dunia sampai beliau wafat di tempat itu. Kenapa? Karena terus belajar. Awalnya cukup sekuler Imam. Disebut dalam banyak kitab beliau itu polimitikus, orang yang senang berdebat dengan siapapun yang beda pendapat dengan dia ditantang orang itu. Imam Al-Ghazali mudah seperti itu Pak, tapi karena terus belajar sehingga matang ilmunya, matang usianya, menjadi orang yang bijak. Dia tahu membedakan yang baik mana yang tidak baik, seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir gimana tadi Pak? Oh iya. Iya, karena tadi rajanya pingin masuk Islam. Itu yang disebut oleh Nabi Muhammad yang sudah kita cerita pada beberapa pertemuan yang lalu. Heraklius itu basa-basi masuk Islam ya, kata dia. Kalau dia seandainya betul-betul Islam, kan dia bilang inka nama takulu hakan, Abu Sufyan, kalau yang kamu bilang itu kebenaran, fasaya meliku maudi akadamaya hataini, maka dia akan mendapatkan, akan menguasai tempat dua kakiku berpijak ini, katanya kan. Sampai-sampai Heraklius bilang, saya akan membasuh kakinya Muhammad, ya kan? Saya akan mengikuti ajaran Muhammad. Kan ribut itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, negara yang dibangun atas ideologi Kristen, tiba-tiba rajanya Muslim, apa yang terjadi? Instabilitas ya, politik, instabilitas ekonomi, instabilitas keamanan, pasti itu.
terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau rajanya tiba-tiba masuk Islam, pasti semuanya berubah 180 derajat. Ya maka Bapak Ibu kita salut, kalau baca sejarah itu salut. Salutnya dengan siapa? Para pendakwah yang membawa Islam ke Indonesia itu. Bagaimana dia mengislamkan raja-raja Nusantara itu? Raja Samudra Pasai dulu Hindu, Merah Silu itu Hindu dulu itu. Tapi dia bisa mengubah Merah Silu itu menjadi Islam tanpa terjadi gejolak. Itu coba Bapak Ibu bayangkan. Hebatnya di mana itu para pendakwah itu. Ya, maka banyak para analisis sejarah mengatakan kenapa Islam masuk ke Indonesia itu tanpa gejolak. Salah satu sebabnya dibawa oleh orang-orang tasawuf, oleh orang-orang sufi yang memang dalam kehidupan mereka sehari-hari nggak senang berkonflik dengan orang lain. Dibawa dengan damai, dikit-dikit dibawa rajanya. Raja Merah Silu itu nggak langsung dia deklarasikan saya Islam hari ini, enggak. Dia sudah Muslim, dikit-dikit dia kasih pengertian kepada masyarakatnya, sehingga saat masyarakatnya sudah siap baru dia deklarasikan berubah Samudra Pasai dari dulunya kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Itu hebatnya. Maka Bapak Ibu, sejarah membuktikan, kan yang paling jujur di dunia ini sejarah, dia pencerita yang paling jujur sejarah itu. Islam kalau dibawa dengan pedang nggak kekal. Andalusia itu lebih dahulu masuk Islam daripada Indonesia, Pak. Andalusia itu abad ke-8, abad ke-9 sudah Muslim mereka. Tapi bawa Islamnya dengan pedang. Tariq bin Ziyad itu kan perang dia. Dia serang Selat Gibraltar, kapal-kapal dia bakar. Kemudian dia khutbah, dia orasi di depan musuh, di belakang laut. Mundur ke belakang mati konyol, maju ke depan mati mulia, kata dia. Nah, perang, singkat cerita perang. Cuma 7 abad bertahan Islam di Andalusia. Sekarang enggak ada orang Spanyol yang Muslim. Ada 1-2 minoritas. Ya, maka Bapak Ibu, satu-satunya bangsa Eropa yang tidak pakai family name di paspor itu orang Spanyol. Kenapa? Kan nama biasanya di paspor itu 3 suku nama kan, first name, last name, family name. Orang Spanyol nggak pakai family name. Padahal orang Barat biasanya ada nama keluarganya kan, family name. Kalau pakai family name orang Spanyol itu nama belakang mereka itu Arab semua, Pak. Arab semua itu. Maka Spanyol nggak pakai itu family name. Yang lain pakai itu, orang Barat itu. Tapi kalau orang Spanyol enggak. Nah, Islam masuk ke India sama, lebih cepat ke India daripada Spanyol. Tapi sekarang India tetap mayoritas Hindu. Kenapa? Dibawa dengan pedang juga Islam ke India itu. Oleh orang-orang Mughal pada saat itu ya, datang buat kerajaan Mughal tapi dengan pedang ya seperti itu. Tapi kita syukur alhamdulillah Islam masuk tempat kita ini dengan sufi, para pedagang sufi, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli zikir, yang mereka tidak senang berkonflik. Bahkan Bapak Ibu saya baca itu di dalam bukunya si Adam Smith, Wealth of Nation. Itu ada cerita gini, kenapa pada saat itu pedagang-pedagang Arab menguasai dunia dagang. Bahkan Bapak Ibu saat itu hukum dagang dunia itu pakai Majalatul Al-Ahkam Al-Adliyah punya orang Turki Utsmani. Kalau sekarang kan hukum dagang dunia itu pakai hukum dagang PBB ya kan. Kalau dulu Pak pakai Majalatul Ahkam Al-Adliyah, hukum orang Arab buat. Kenapa seperti itu? Karena Pak, kata si Adam Smith, dulu itu orang-orang kepingin hanya duduk atau bercengkrama dengan pedagang Arab karena ramah tamahnya mereka. Jadi orang-orang Barat, orang-orang kita Indonesia, orang-orang di Nusantara ini bukan hanya pengen beli barang, tapi cuma pengen duduk sebentar ngopi gitu, karena ramah sekali orang Arab. Karena ramah tamah, murah senyum. Itu kan ajaran Nabi Muhammad semua. Ya, karena itu mereka pengen duduk sebentar. Karena duduk, orang Arab menggunakan kesempatan ini mendakwahkan Islam. Tertarik, kenapa Anda kok bisa ramah? Kok di tempat kami orangnya nggak ramah-ramah? Diajarin Islam. Ini agama kami, akhlaknya. Akhirnya tertarik banyak orang. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur Indonesia ini beribu-ribu sukunya, bahasanya, tapi tidak perang. Alhamdulillah itu. Arab Pak, sukunya sama, bahasanya sama, agamanya sama, perang sampai sekarang. Ya kan? Kayak negara gagal itu Arab. Perang terus-terus. Nah, jadi alhamdulillah kita bersyukur sama Allah, Islam yang masuk ke tempat kita itu Islam tasawuf, Islam sufi.
Maka kita harus menjadi orang di garda yang paling depan pada saat ada orang anti daripada ajaran sufi, ajaran tasawuf, itu harus kita lawan. Itulah yang membuat masyarakat terbelah sekarang. Ya, dia salah ini salah itu, semua salah, yang betul dia. Gimana enggak ribut di tengah masyarakat seperti itu ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf pada subuh ini sudah agak kepanjangan, salah bapak-bapak sendiri terlalu banyak pertanyaan. Tapi semoga ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.